Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Nomed yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi. Berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kali ini kita akan membahas tentang ujian sekolah menengah atas tahun pelajaran 2021-2022. Yang kita bahas adalah matematika umum tentunya. Ini merupakan ujian sekolah di tahun 2022 ya. Jadi masih kurikulum 2013. Oke, tanpa berlama-lama kita akan membahas soal yang pertama. Kita lihat di sini ada soal apa? Di sini ada soal pertidaksamaan mutlak. Oke. Kita coba bahas nomor 1, mulai. Penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak 3x tambah 2 lebih besar dari sama dengan mutlak x dikurangin 1. Nah, jika adik-adik ketemu dengan soal tersebut, jadi yang pertama adik-adik lakukan adalah, atau anak-anakku sekalian, kita tambahkan 1, kita kurangkan. Jadi, yang pertama adalah tambah ya, berarti ini 3x plus 2. Nanti ditambah. Nah, ditambah apa? Nah, ditambah dengan x min 1. Kurang tutup. Nah, itu ditambah. Kemudian yang satunya adalah 3x ditambah 2, kemudian dikurang. Nah, dikurang. Oke, karena dikurang itu harus pakai kurung tutup, maka dikurung tutup kembali. X min 1. Nah, kemudian tandanya lebih besar 0. Itu ya. Kemudian kita selesaikan 3x ditambah dengan x, berarti 4x ya. Nah, 3 tambah 1. Kemudian 2 dikurang 1. Jadi angka dengan angka yang ada variabel dengan ada variabel. Tapi variabel yang sama tentunya. Berarti ini ditambah 1. Kemudian kurung tutup. Nah, oke. Kemudian ini 3x dikurang x. Nah, bacanya dikurang x gitu ya. Nanti jadinya, ini kan min ketemu x jadi min x. Nah, nanti ini min sama min, beda tanda jadi plus, sama tanda jadi plus. Kemudian 1. Nah, ini jadi 3x dikurang x. Jadi 3 dikurang 1. Maka nilainya adalah 2x. Kemudian 2 ditambah 1 jadi plus 3. Kemudian tandanya lebih besar dari sama dengan 0. Nah, kita perhatikan tandanya. Di sini pada dalam variabelnya, di variabel x-nya ini positif ya. Nah, ini kan variabel x-nya positif. Kemudian variabel x di sini juga positif. Nah, kalau tandanya positif tidak berubah, sehingga tidak merubah tanda. Jadi tandanya tetap lebih besar dari. Nah, jika ada tanda lebih besar dari ini, maka cari jawaban yang tulisannya atau. Nah, gitu ya. Yang tulisannya atau. Berarti yang bukan tulisan atau kita singkirkan. Nah, ini berarti salah. Ini salah. Yang ini salah. Nah, gitu ya. Jadi harus ada kata atau. Kemudian cara penyelesaian berikutnya adalah, kita kalau atau begitu berarti tandanya seperti ini. Nah, karena ada sama dengannya berarti ikut harus ada sama dengan. Nah, berarti nanti di sini menghasilkan bentuk yang di sini adalah kecil. Jadi angka kecil, kemudian di sini adalah angka yang besar. Nah, besar kecilnya dapat dari mana? Nah, dilihat saja dari angkanya. Di sini kan angkanya 1, maka tulis 1. Kemudian di sini angkanya 4, maka per 4. Kemudian di sini kan tulisnya plus, maka di sini min. Gitu ya. Nah, ini juga sama angkanya, 2x tambah 3. 3, kemudian 2. Kemudian tandanya plus, maka di sini min. Nah, ini mana nih yang lebih besar? Nah, yang besar mana? Nah, ingat ya, semakin besar angka, kemudian minus, nah berarti artinya angka tersebut makin kecil. Nah, ini kan tentu kalau secara angka lebih besar 3/2 daripada 1/4. Nah, tapi karena minus, maka ini paling besar, maka ini besar. Nah, oke, yang ini kecil. Nah, kalau misalkan adik-adik
nggak paham, ya kita pakai cara anak SD. Nah, cara anak SD bagaimana tuh? Kali silang, 4 kali 3 kan dapatnya 12 ya. Nah, tapi ada minus, kemudian 2 kali dengan 1, berarti 2 ya. Jadi kan minus 2 itu lebih besar daripada minus 12. Jelas ya? Nah, artinya yang ini yang kecilnya berarti yang minus 3/2. Berarti ini lebih kecil dari min 3/2. Nah, X-nya tentunya ya. X lebih besar daripada 3/2. Atau X lebih kecil daripada minus 1/4. Nah, jadi jawabannya yang mana? Nah, jawabannya yang D. Kita punya jawaban. Oke ya? Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2. Nah, di sini Ida, Reni, dan Windy membeli sayuran di pasar dekat rumah mereka. Ida membeli 4 kentang. Jadi kita misalkan ya di persamaannya. Jadi 4 kg kentang berarti 4K. Kemudian ditambah dengan 2W, 2 wortel ya. Kemudian ditambah dengan 3 buah tomat berarti 3T. Nah, ini yang harus dibayar dia adalah 26. Jadi saya nggak pakai rupiahnya. Saya tulis seperti biar simpel ya. Kemudian Reni membeli, nah ini Reni membeli 3 kg kentang, berarti 3 kg kentang. Kemudian ditambah dengan 3 kg wortel. Kemudian ditambah dengan tomat. Nah, 1 tomat ya, kan nggak ada 1 T. Itu harganya 21.500. Kemudian lagi kita lihat di sini Windy membeli 3 kg kentang, jadi 3K, dan ditambah 1 tomat, ya 1 kg tomat. Itu harganya adalah 12.500. Nah, dari ini semua, nah itu ada pertanyaan. Nah, jika Linda membeli 1 kg kentang, berarti K kentang ya. Kemudian ditambah dengan 2W, 2 wortel, kemudian ditambah dengan 2T. Nah, ini nilainya berapa? Nah, biasanya kan kalau adik-adik atau anak-anak sekalian kan berarti menyelesaikannya dengan cara pertama eliminasi dulu, kemudian disubstitusi. Nah, kemudian dapat satu-satu masing-masing, kemudian disubstitusi, kemudian dapat poinnya, baru kita masing-masing. Nah, di sini ada biasanya sih pembuat soal itu akan mengajarkan jauh lebih mudah. Jadi mengerjakannya jauh lebih mudah. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita lihat saja. Coba persamaan 1 ini dengan persamaan 3 ini. Nah, ini kita kurangin. Nah, coba kita kurangin. Kalau kita kurangin, apa yang hasilnya? Jadi 4K dikurangin 3K. Nah, dapatnya K kan? Kemudian 2W, ya dikurangin nggak ada W ya, berarti tetap 2W, 2 wortel ya. Kemudian 3T, nah dikurangin dengan 1T, berarti 2T. Loh, mirip ternyata. Nah, hasilnya langsung ada, berarti tinggal 26.000 dikurang 12.500. Nah, kalau 26 dikurang 12 kan 14, berarti dikurangin lagi 500, berarti 13.500. Kita langsung dapat jawabannya. Jadi jawabannya adalah A. Simpel ya? Oke. Jadi sedikit ada trik kalau misalkan. Jadi pembuat soal kadang-kadang ya sedikit menjebak. Oke. Kita masuk ke soal ketiga, yaitu tentang nilai optimum. Nah, nilai maksimum artinya nilai yang paling besar dari 2X tambah 5Y. Kita ada persamaannya. Ini daerah hasilnya, daerah arsirannya ya, himpunan penyelesaiannya. Nanti kita punya titik di sini 1, 2, kemudian 3. Misalkan titiknya namanya A, kemudian B, kemudian titik potong ini kita namain C. Sehingga kita bisa dapat titik A itu adalah koordinatnya, ingat X dulu. Dimana ini X plus, yang ini yang ke atas berarti ini Y plus. Oke ya? Koordinatnya berarti ingat X dulu berarti 2,0. Kemudian untuk yang B kita punya langsung 3,0.
0, kemudian C. Nah, C kita belum dapat nih. Jadi kita cari tahu. Oke ya. Dari nilainya yaitu 2X ditambah 5Y. Nanti ini siapa yang paling besar nilainya. Nah, untuk mendapatkan titik potong ini yang C, maka kita harus tahu persamaan garis dari masing-masing ini. Jadi persamaan garis satu yang ini dengan persamaan garis yang kedua ini. Biasanya kan menggunakan koordinat dari masing-masing ini, kemudian cari gradien, kemudian masing-masing dapat garisnya, lalu nanti terjadi proses eliminasi dan substitusi untuk mendapatkan koordinatnya. Tapi kita bisa menggunakan dengan aturan Hess ya, yaitu dengan cara membalik saja posisinya. Jadi di sini garis yang pertama itu kan potongannya adalah angka 2 dan angka 3. Gitu ya. Jadi kita balik saja, harusnya kan 2Y di sini. Jadi kita kebalik jadi 2X. Nah, ikutin saja, kalau positif positif, kalau negatif ya kita tulis negatif. Ditambah dengan 3Y. Oke, persamaannya kita buat sama dengan saja lah. Nanti kan kita butuhnya titik potongnya, bukan persamaan garis tersebut. Nah, berarti 2X tambah 3Y tinggal 2 dikali dengan 3, berarti 6. Nah, ini dapat persamaan dari garis pertama. Ini persamaan 1, gitu ya. Kemudian untuk persamaan yang garis yang kedua, kita bisa melakukan hal yang sama, yaitu di sini 4, kemudian di sini 2. Berarti kita ganti, tukar tempat, jadi 4X ditambah dengan 2Y sama dengan 4 dikali 2, jadi 8. Kemudian karena kita mau menghilangkan salah satu variabel, cari yang paling mudah. Nah, misalkan yang paling mudah, saya mau menghilangkan X saja, berarti yang atas dikali 2, yang bawah tetap atau dikali 1. Berarti nanti dapatnya 4X ditambah 3 kali 2, 6 ya, 6Y sama dengan 6 dikali 2, 12. Kemudian yang bawah tetap, nanti 4X ditambah 2Y sama dengan 8. Nah, ini karena tandanya sama, positif-positif, maka dihilangkan dengan cara dikurang. Itu ya. Ya, kalau dikurang berarti hilang ya. Berarti sisanya 6 dikurang 2, 4Y. Kemudian 12 kurang 8, yaitu 4. Sehingga kita dapat Y-nya adalah 4 dibagi 4. 4 yang kanan dibagi 4 yang kiri. Berarti dapatnya 1. Kita sudah dapat Y-nya 1. Nah, oke. Kemudian untuk mendapatkan nilai X, kita bisa substitusi. Nah, ini substitusi. Nah, ini prosesnya tadi eliminasi ya. Eliminasi, jadi menghilangkan salah satu variabel. Nah, substitusi cari yang paling mudah yang mana saja. Misalkan saya mau persamaan 1, berarti 2X ditambah 3 kali Y-nya 1 sama dengan 6. Sehingga 2X sama dengan 6 dikurang 3 ya, karena 3 kali 1 3. Maka 2X sama dengan 3. Sehingga kalau minta X-nya, ya berarti yang kanan bagi yang kiri. Berarti yang sendiri ya, ini kan variabelnya 2, berarti 3 dibagi 2. Oke, 3 bagi 2. X-nya kita dapat 3/2. Oke, karena kita mau mendapatkan nilai maksimum, maka kita harus substitusi dari masing-masing titik. Berarti ini 2 dikali 0. 2 kali 0. 2 kali 2 ya, X-nya kan 2. Berarti 2 dikali 2 ditambah 5 dikali 0. Sehingga didapat 4. Yang ini 2 dikali dengan 3 ditambah 5 dikali 0. Karena Y-nya 0. Sehingga kita dapat 6. Nah, yang terakhir 2 dikali 3/2 ditambah 5 dikali dengan 1. Biasanya titik potong nilainya yang paling sering gitu ya, paling besar atau paling. Nah, coret ya, berarti tinggal didapat 3 ditambah dengan 5, sehingga menghasilkan angka 8. Nah, ini nilai yang paling besar. Kalau ini kan 8, 6, 4, yang paling besar 8. Gitu ya. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan, kalau terlalu kecepatan bisa nanti di kolom komentar, Pak, terlalu cepat. Nah, sebenarnya bisa diulang juga. Kemudian berikutnya adalah suatu fungsi terdefinisi, maka domain dari fungsinya. Jadi suatu fungsi di mana akar dari fx ya,
Ini dapat didefinisikan jika f(x)-nya itu lebih besar dari atau sama dengan 0. Tapi kalau misalkan dia dalam bentuk apa namanya, di sini kan ada bentuk ada penyebut, ada pembilang, bawah yang penyebut ya, yang atas pembilang. Maka kalau dia jadi penyebut, maka syaratnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi yang penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian dilihat lagi juga, nah di sini masalahnya, apakah penyebut tersebut bisa dibagi atau tidak, atau bisa disederhanakan tidak. Maka kita harus cari dari 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 3, ini 5x per x min 3 ini lebih besar dari 0, gitu ya. Apakah bisa disederhanakan? Nah, itu masalahnya. Oke, kita lihat. Oke. Apakah ini bisa dibagi apa enggak masalahnya? Ya, kita faktorkan. Nah, untuk pemfaktorannya adik-adik harusnya sudah paham ya untuk bagaimana cara memfaktorkannya. Bisa dengan cara menggunakan sistem pembagian. Nah, di pembagi ini bisa enggak gitu. Nah, dibagi gitu ya. Kalau difaktorkan berarti kan kalau 2 berarti kan mungkinnya 2x nanti dengan x. Itu ya, jadinya x kuadrat. Kemudian 3 di sini berarti 1 dengan 3. Nah, bisa di sini 3. Berarti ini sepertinya ini akan sama, kita tulis saja. Nah, biasanya sih begitu. Nah, kemudian ini kita plus, nah atau kita minus ya, kita cek kita minus ya. Oke, di sini coba kita plus 1. Nah, karena plus 1 dikali min 3 min 3. Nah, ini 1 ditambah min 6 min 5. Nah, ini sama nih, lebih besar sama dengan 0. Atau adik-adik bisa mengingatnya dengan cara 2 itu berapa kali berapa. Nah, ini pembagiannya bisa ada yang waktu pernah Bapak ajarkan ya. Berarti kan 1 dikali dengan 2. Kemudian 3 itu ya 1 kali dengan 3. Oke ya. Kemudian kita kali silang. 2 dikali dengan 1. Caranya jangan lupa. Oke. Kita kalikan silang 2 kali 1. Berarti 2 dikali yang ke atas ini ya. Berarti 2. Kemudian 1 kali 3, 3. Nanti kalau ditambah, mintanya itu harus sama dengan bilangan yang di atasnya ini, min 5. Oke, min 5. Nah, biar min 5 bagaimana? Ya, adik-adik kan harus berpikir, istilahnya berpikir logis ya. Biar minus itu ya, dua-duanya minus, jadi minus 5 kan. Kalau salah satu pasti berkurang. Oke, nilainya tidak sesuai. Nah, minusnya kita pindahkan. Minus, minus. Kemudian hasilnya kita kalikan. Karena tandanya sama, jadi plus 1 kali 3, 3. Nah, ini plus 3 tidak sama dengan min 3. Berarti salah. Berarti bukan yang ini. Maka kita kalikan dengan cara dibalik. 1 kali 2, 3 kali 1. Nah, ini kemudian kita kali silang. 2 kali 3 adalah 6. 1 kali 1 adalah 1. Kalau dijumlah, minus 5 mintanya. Nah, mintanya ya. Nah, biar jadi minus 5, maka yang ini minus, yang ini plus. Logis ya? Kita pindahkan minusnya, kemudian tandanya plusnya pindahkan, kalikan. Nah, ini beda tanda minus. Oke, 3 kali 1, 3. Nah, ini sudah sesuai minus 3. Maka inilah jawabannya. Jadi nanti dibacanya, cara membacanya ini adalah x minus 3. Yang ini 2x plus 1. Dan ini sama. Gitu ya caranya ya, Dede ya. Nah, ada juga caranya dengan cara 2x kuadrat dikurang 5x dikurang dengan 3. Nah, ini bisa dibagi dengan pembagian bentuk porogapit. Nah, ini x min 3. Nah, pembagiannya. Gimana caranya? 2x itu dibagi dengan 1. Nah, 2 bagi 1 ya 2. Nah, berarti di sini 2. Tapi ini x pangkat 2. Nah, dibagi dengan x pangkat 1 ya tinggal dikurangin saja pangkatnya. Jadi tinggal x. Kalau sudah dapat kan kita kembalikan mengalihkan. Pasti yang ini 2x pangkat 2. Kemudian ini min 3 dikali dengan 2. Berarti min 6x. Nah, kemudian kita kurangi. Nah, ini habis ya tentunya kalau dikurangin. Nah, kalau sudah habis, kita coret. Nah, ini habis. Nah, ini utang 5
Nah, terus ini min ketemu min ini kan tandanya sama plus, jadi utang 5 bayar 6. Tinggal X. Nah, X min 3. Ya, turun ya. Nah, ini sama, berarti dibagi 1 ya tentunya ya. Karena X dikurangi 3 kembalian, dikurang hasilnya 0. Nah, berarti jawabannya 2X plus 3 dengan X min 3. Nah, ini berarti kita bisa coret nilainya sehingga menghasilkan sisanya 2X plus 1 lebih besar dari 0. Sehingga kalau dibuat garis bilangan, ya dibuat garis bilangan ini kan kalau seperti sebelum-sebelumnya, nah ini caranya adalah ya ini 1, ini 2, nah gitu. Kemudian karena ini plus, di sini minus. Kemudian tandanya buat garis bilangannya, nah kalau ada gini sebenarnya ada kata atau ya. Nah, tapi kita buat garis bilangannya biar paham. Ini minus setengah. Nah, ini kita bulat full karena ada sama dengannya. Nah, di mana letak 0? Nah, untuk mengeceknya letak 0-nya saja biar gampang. Letak 0 ada di sebelah kanan. Nah, ini 0 ada di sebelah kanan. Kita masukkan 0. 2 kali 0, 0, 0 tambah 1 plus. Ya sudah plus saja. Berarti darahnya plus. Jadi nggak usah pakai angkanya. Nah, tandanya. Ya, kan kita mintanya yang lebih besar dari 0, berarti yang positif. Nah, berarti kita mintanya yang positif. Nah, positif berarti kan arahnya ke sini, ke kanan. Nah, ke kanan artinya menyatakan X lebih besar dari sama dengan minus setengah, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, ini cara mencarinya. Kalau tadi kan ini syaratnya, kalau ini syarat. Nah, ini syarat. Ini cara mencarinya saya ada pemfaktoran atau menggunakan metode Porugapiv dari teorema sisa. Jadi ya pembagian suku banyak lah ini. Nah, ini teorema suku banyak gitu ya. Jadi makanya agak panjang. Jadi bisa digunakan pakai manapun yang caranya. Adik-adik bisa menggunakan pakai cara yang waktu adik-adik diajarkan tentang pemfaktoran cara SMP ataupun yang Bapak ajarkan di sekolah, gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal berikutnya itu soal nomor 5. Di soal 5 ini soal fungsi komposisi ya. Nah, tapi di sini ada soalnya kayaknya ada yang typo atau salah penulisan. Sini harusnya X pangkat 2 ya. Nah, jadi fungsi G komposisi F itu berarti diartikan G, kemudian fungsi F-nya masuk di dalamnya. Nah, itu nilainya adalah X pangkat 2 ditambah 6X ditambah dengan 9. Gitu ya. Nah, artinya, berarti kan G dalam kurung X min 2. Nah, ini masuk sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah dengan 9. Nah, kalau ada soal seperti ini, nah ini soalnya kan simple. Nah, berarti kita pakai inverse saja. Nah, kita bisa mengerjakannya dengan cara inverse-nya. Berarti X min 2 inverse-nya adalah X plus 2. Maka kita langsungkan saja setiap ketemu X ganti dengan X plus 2. Ini kan ada X. Ganti X plus 2 kuadrat ditambah 6X plus 2. Kemudian ditambah dengan 9. Nah, ini kalau dikuadratkan adik-adik harus sudah paham ya. Ini kan X plus 2 dikali dengan X plus 2. Kalau nggak bisa ya adik-adik ya X plus 2 dikali dengan X plus 2. Berarti metodenya metode pelangi ya. Nah, ini X dikali dengan X, kemudian X dikali dengan 2. Kemudian jangan lupa berikutnya adalah 2 dikali dengan X, kemudian 2 dikali dengan 2. Sederhananya seperti itu. Atau bisa menggunakan cara yang Bapak ajarkan sekarang, X pangkat 2. Ya, X pangkat 2 tulis. Kemudian tandanya plus, tulis. Gitu. 2 dikali 2, 4 dikali X, jadi 4X. Kemudian yang belakang pasti selalu positif kalau ini. 2 pangkat 2 itu 4. Nah, kemudian ditambah, dipelangi ya, 6 kali dengan X, 6X. Kemudian 6 tandanya plus ya. Karena ini kan plus, ini plus tandanya sama ya, berarti plus tinggal 6 kali 2, 12. Kemudian terakhir ditambah dengan 9. Sehingga fungsi Gx sama dengan kita tulis X pangkat 2. Nah, ini yang berikutnya adalah
di sini ada 4x, di sini ada 6x, berarti di total. Nah, dapatnya 10x. Kemudian angkanya adalah ini 4, yang ini 12, itu udah berapa? 16. 16 kemudian ditambah dengan 9, berarti plus 25. Jadi jawaban GX-nya adalah X pangkat 2 ditambah 10X ditambah 25. Berarti bisa dijawabnya adalah yang E. Gitu ya, Dede ya. Udah ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau ada soal kayak gini, adik-adik juga bisa mensubstitusi dengan angka lah. Tapi nanti caranya dicek masing-masing. Nah, tapi cara itu agak merepotkan. Nah, kalau misalkan caranya seperti ini jauh lebih mudah, ya kenapa enggak gitu ya. Kemudian kita lanjutkan di soal nomor 6 ya. Soal nomor 6, kalau ini soal nomor 7 ya. Soal nomor 6 yaitu tentang persamaan trigonometri. Nah, ini adik-adik ini ingat ya ketika di kelas 10 tentang persamaan trigonometri, bukan persamaan, tapi di sini masih jika nilai ini berapa letaknya di kuadran ini, berapa nilai ini. Nah, itu adik-adik harus kembali membuka bukunya nih untuk yang pelajaran kelas 10-nya, jangan dilupakan. Yang perlu jadi perhatian adalah biasanya singkatannya biar gampang gitu ya. Berarti ini kan kuadran 1, kemudian ini kuadran 2 searah jarum jam ya, kemudian kuadran 3, kemudian kembali lagi ke kuadran 4. Nah, masing-masing kuadran itu punya yang positifnya dan kebalikannya, resiprokalnya kebalikannya positif juga. Kalau ini semua all, kalau ini S, yang ini T, ini cos. Nah, berarti kan sin yang punya kosekan juga dia positif. Nah, kemudian jangan lupa dimulai dari 0 derajat, kemudian 90 derajat, ya kan membentuk huruf L, kemudian lurus, berarti ini 180 derajat, kemudian 270 derajat, dan kembali lagi 360 derajat. Jadi dari ibaratnya seperti ini penulisannya. Ups, tapi ternyata bukan seperti itu penulisan yang benarnya, tapi nolnya justru salah saya menuliskannya ini. Oke. Nah, ini yang harus saya hapus, yang ini nih. Salah penulisan sudutnya, ini 180-nya bukan di sini. Nah, ini dia. Nolnya bukan di sini ya. 90-nya. Oke. Nah, ini penulisan yang tepatnya kita pakai warna yang berbeda lah. Ini 0 dulu derajatnya di sini. 0 derajat, kemudian 90 derajat, sorry. Ini 180 derajat, kemudian 270 derajat, kemudian kembali lagi 360 derajat. Nah, ini letak yang benernya. Oke, artinya apa sih? Nah, jadi ada paham biar tahu nih, dari 0 sampai dengan 90 derajat, ya, berbatasan, berarti dari 0 mendekati sampai dengan 90 ya, bukan 90 pas berarti. Berarti ini bisa 360 plus atau 90 minus gitu intinya. Itu yang positif semua. Nah, berarti kalau 90 plus sampai dengan 180 min, nah itu letak kuadran kedua. Nah, berikutnya kuadran ketiga ya berarti 180 plus sampai 270 minus. Nah, kalau kuadran keempat ya berarti ya 270 plus sampai dengan 360 minus. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, ini ada kuadran 3, adik-adik, kuadran 3. Nah, cara menghafalnya ini adalah semua sudah tahu caranya. Nah, itu cara menghafal. Jadi biar gampang. Jadi dari kuadran 1 semua sudah tahu caranya. Itu yang apa tuh semua? Semua ya semuanya positif. Ya, baik sin, cos, tan, juga kebalikannya. Kebalikannya itu ya kebalikannya sin adalah kosekan, kebalikannya cos adalah sekan, kebaliknya tangen adalah kotangen. Nah, ini sin. Semua berarti semua sudah. Kalau sudah berarti sin. Berarti sin yang positif di kuadran 2 juga kebalikannya, yaitu kosekan juga dia positif. Nah, dilihat di kuadran ketiga ternyata yang punya tangen, kan tahu caranya. Berarti tangen dan kotangen itu positif. Nah, di kuadran 3 berarti yang lainnya negatif. Nah, adik-adik harus sudah paham ketika langsung seperti ini, maka adik-adik harus sudah bisa membuat segitiga siku-sikunya. Nah, berarti
kita menggunakan Pitagoras, di mana sudutnya adalah di sini menuliskannya sudutnya alfa. Nah, sudut alfa. Nah, yang di depan sudutnya itu, ini kan kalau kita seperti mata melihat, nah ini namanya di hadapannya, ya kan? Nah, ini depan, berarti ini depan. Depan, berarti yang ini bawahnya itu adalah samping, yang hipotenusanya itu adalah piring. Nah, oke. Nah, di sini adalah tangan. Nah, kita tahu tangan dari alfa sama dengan 1/A. Nah, tangan itu kan kalau dibuat rumus, nah, itu adalah desa ya. Nah, jadi tangan itu perbandingannya adalah desa. Nah, desa hafalannya. Desa itu berarti yang atasnya depan, yang bawahnya samping. Nah, oke. Nah, berarti satunya depan, nah di depan, sampingnya adalah A. Nah, untuk yang miringnya kan berarti Pitagoras. Nah, berarti akar dari masing-masing dikuadratkan. Jadi A kuadrat ditambah 1. Boleh menuliskannya 1 tambah A kuadrat sama aja. Kan kalau penjumlahan itu kan komutatif ya. Jadi bisa belakangnya. Nah, jangan lupa ya, kalau namanya kuadran 3 itu karena tangannya positif berarti nah yang lainnya negatif gitu ya. Berarti bisa yang ini 2, berarti yang depannya dua-duanya negatif. Ingat ya, di kuadran ketiga itu kan kalau dituliskan di sini X ya, ini X, berarti X-nya negatif, nah bawah Y-nya juga negatif, berarti dua-duanya negatif. Dimana taunya X nih Y? Ya ini adalah Y-nya, nah, Y negatifnya, yang ini adalah X negatifnya, gitu cara menghafalnya. Kalau nah ini kan secara koordinat adik-adik juga paham ya. Kalau di sini berarti kan X positif, kalau yang di atas tentunya adalah Y positif. Nah, gitu ya. Nah, yang pertanyaan dari soalnya, nah tadi kan hanya perjelasan. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya. Di pertanyaan soal itu adalah cos alfa ditambah dengan kosekan alfa, gitu. Berapa nilainya? Nah, cos. Nah, adik-adik harus hafal nih cos. Cos itu adalah samping dibagi miring, jadi sami. Sampingnya itu adalah min A, berarti di sini min A. Miring tidak pernah negatif ya, berarti di sini nilainya adalah 1 ditambah A kuadrat. Nah, ini dibalik nggak masalah. Kemudian ditambah dengan kosekan. Kosekan itu kan kebalikannya dari sin. Ya, jadi sepersin. Nah, berarti kalau sin itu adalah depan dibagi miring, berarti kosekan itu dibalik, ya berarti miring. Nah, berarti miring, berarti 1 ditambah A kuadrat dibagi dengan depannya kan min 1. Nah, gini. Gitu ya. Nah, nanti nilainya berapa ini? Kalau kita samain penyebutnya, nah, nanti kan ini beda tanda, ini 1 plus, 1 min jadi minus ya. Beda tanda, makanya dituliskan A per akar 1 ditambah dengan A kuadrat. Langsung minus ya. Kemudian kita samakan kali penyebutnya ini. Penyebutnya kan sama dengan pembilang yang di atas ini. Berarti kan akar dikali dengan akar, cuman isi akarnya sama. Ya berarti hilang akarnya. Artinya bisa ditulis 1 ditambah dengan A dikuadratkan. Nah, kemudian di sini adalah akar 1 ditambah dengan A kuadrat. Oke, gitu ya. Nah, ini kemudian hasilnya berapa? Nah, penyebutan penulisannya kan boleh langsung jadi 1 karena penyebutnya sudah sama, yaitu 1 ditambah dengan A kuadrat. Nah, ini kita tulis kayak soal sebelumnya ya. Jadi min A dikurang buka kurung. Nah, ini kan dikuadratkan, saya sudah mengajarkannya ini. Ya, gitu ya. Nah, saya sudah mengajarkannya, maka di sini penulisannya menjadi ini akar ditambah dengan akar. Sorry, ini akarnya sudah hilang ya. Kok masih ada kuadrat? Saya tulis dulu yang ini. Nah, gini nulisnya. Nah, ini kan akar yang dikali dengan akar. Berarti yang ini dikali dengan akar 1 ditambah A kuadrat. Untuk menyamakan penyebutnya, yang bawah juga 1 ditambah akar 1 ditambah A kuadrat di akar. Nah, seperti ini. Nah, ini kan hilang ya. Nah, penyebutnya hilang. Penyebutnya hilang.
pangkatnya hilang. Nah, ini hilang, maka menyisakan 1 ditambah dengan A kuadrat. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian penulisannya adalah akar 1 ditambah dengan A kuadrat. Nah, ini penulisannya menjadi, kalau ditulis ini, nulis awal dulu min A, kemudian min ketemu 1 ya dibaca min 1. Ini min, ini plus beda tanda, berarti min. Nah, ini siapa? A kuadrat. Nah, ini penulisannya, ini jawabannya. Cari jawabannya yang model begini. Tapi biasanya jawabannya diurutkan dari pangkat yang terbesar, berarti min A kuadrat, min A, kemudian min 1. Kemudian akar 1 ditambah dengan A kuadrat. Jadi kita dapat jawabannya adalah yang A. Nah, ini jadi sambil menjelaskan ya, kalau mengerjakannya adik-adik sudah paham ya langsung saja. Oke, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu di soal nomor 7 ya, nomor 7. Soal nomor 7 masih dengan persamaan. Nah, ini masih dengan kuadran juga. Nah, perlu diperhatikan dia letaknya di kuadran keberapa, adik-adik harus sudah paham ya. Kuadrannya jadi sama dengan yang tadi. Nah, ini sama dengan yang ini. Kita coba bisa di di copy nggak kita coba select di sini. Oke, kita pindahkan. Oke, nah ini dan kita Ctrl+C, kita pindahkan ke sini. Nah, kita taruh di sini. Nah, oke, nah ini ya. Berarti kita lihat nilainya. Di sini sin 150 ada di mana? 150 ada 90 sampai 180 ada di kuadran 2. Ini ada di kuadran 2. Kemudian sin 120 juga masih ada di kuadran kedua. Kemudian cos 210 ada di kuadran ketiga. Nah, ini kuadran ketiga. Kemudian cos 300 ada di kuadran keempat. Nah, penting kita tahu kuadran itu biar tahu nilainya. Gitu ya. Kalau sudah tahu kuadran. Kemudian kalau sudah tahu, nah mana yang antara ini? Kan ada yang 90 plus, 90 minus, 360. Nah, ini 360 kurang. Nah, ada 360. Ini plus ya, dikurang. Yang ini 360 plus gitu kan. Kemudian ada 270 plus, ada 270 min, ada 180 plus, ada 180 min. Nah, untuk tidak berubah nilai, maka saran Bapak, nah di sini anak-anakku sekalian mengerjakannya menggunakan ya 180 plus atau 180 minus atau 360 plus atau 360 minus gitu ya. Jadi penggunaannya ini. Nah, untuk apa? Biar tidak merubah dari sin menjadi cos, cos jadi sin. Nah, kalau ini tidak merubah nilai. Berarti ini sin 150. Contoh, saya Bapak punya sin 150. Berarti nilainya ini akan setara dengan sin 180 dikurang 30. Nah, 180 dikurang 30 kan 150. Artinya sin itu setara dengan nilai sin 30. Nah, jadi tidak berubah nilai dari sin. Nah, bukannya dilarang menggunakan 90 plus atau 270 plus dan minusnya. Nah, nanti takutnya lupa mengganti dari sin jadi cos, cos jadi sin, atau tan jadi kotan, gitu ya. Takutnya. Nah, kemudian karena ini kuadran kedua yang punya sin, kita lihat awalnya sin, maka dia tetap positif. Nah, sin 30 tentu tahu ya nilainya sin 30, jadi kita bisa hitung langsung. Sin 30 itu nilainya adalah setengah. Kemudian untuk sin 120 pun caranya sama saja. Berarti sama dengan nilai sin 180. Nah, dikurang 60. Nah, berarti kita punya sin 60. Gitu ya. Dia letaknya di kuadran kedua dan ini juga sin, maka nilainya tetap positif. Nah, positif kan nanti kan ada minus, berarti ya tidak. Berarti hanya minus saja jadinya. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Gitu ya. Kemudian cos 210 kita hitung. Cos 210. Nah, cos 210 itu
nilainya sama dengan cos berapa? Nah, cos dari 180 saja kita pakai 180 plus. Kan dia ada di kuadran 3. Kuadran 3 kan berarti 180 plus. 180 plus berapa? Plus 30. Nah, oke, berarti kita dapat nilainya adalah cos 30. Kuadran ketiga ini yang punya tan, ini awalnya bukan tan. Ini cos, berarti dia minus. Nah, jadi dia nilainya minus. Jadi cos 210 itu sama saja dengan minus cos 30. Cos 30 berapa? Cos 30 itu ya sama saja sin 30. Berarti nilainya, sin 30, sin 60. Berarti nilainya adalah setengah akar 3, tapi nilainya minus. Nah, kemudian ditambah soalnya ini plus cos 300 terakhir. Cos 300 ada di kuadran 4, berarti 360 minus kita pakai. Cos 360 dikurang ya 60. Maka kita dapat nilainya cos 60. Dan ini kuadran 4 yang punya cos. Nah, ini cos juga, jadi tetap positif. Jadi cos 60 itu nilainya adalah setengah. Ingat atas dan bawah sama ya. Cuman ditukar tempat saja. Ini penulisannya sama saja, sehingga menghasilkan atas dan bawah nilainya sama. Hasilnya adalah 1. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 8. Masih membahas tentang sudut. Nah, tapi ini soal cerita, di mana ceritanya adalah sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 50 mil ke arah 40 derajat. Berarti ini arah inian ya, arah kapal ya. Berarti kita patokannya adalah sudut utara. Nah, ini utara. Utara dan 40 derajat kita mengira-ngira saja. 40 derajat sekitar ini. Ini berarti 40 derajat. Nah, kira-kira. Nah, ini dia menuju dari A ke B. Nah, ini B. Sejauh 50 mil. Berarti ini 50 mil. Gitu ya. Kemudian jangan lupa lagi. Kita pakai dia ini jadi utara lagi. Nah, ini utara kembali. Kemudian berputar haluan. Nah, berarti ini ya. Jurusan 3 angka ya, namanya jurusan 3 angka kalau kita belajar waktu SMP dulu. Kemudian berputar haluan dilanjutkan ke pelabuhan C sejauh 80 mil, yaitu 160 derajat. Kalau 180 segini. Kita mengira-ngira saja 60 kira-kira di sini. Sejauh 80 agak panjang. Nah, segini. Ini adalah 80 mil. Kemudian sudutnya di sini adalah 160 derajat. Nah, oke. Ini dia sudah sampai di pelabuhan C. Nah, ini kita sudah punya arah-arahnya. Nah, yang ditanya jarak terdekat dari pelabuhan A ke C. Berarti tinggal tarik garis saja. Berarti tinggal tarik garis. Nah, tarik garis dari A ke C. Nah, ini berapa pertanyaannya? Gitu ya, tarik garis. Nah, ini bisa kita kerjakan dengan menggunakan kaidah aturan kosinus. Nah, biar gampang karena nilainya sudah ada ya. Berarti ini kita hitung dengan cara sudutnya dulu. Nah, ini kita bagi sudutnya. Seret. Nah, ini Nah, ini kan dalam berseberangan ya. Dalam berseberangan berarti di sini 40 derajat. Kemudian kalau di sini kan berpelurus. Nah, berpelurus maka ini 180 dikurang 160 ya berarti 20 derajat. Maka total dari sudut ABC, nah berarti sudut dari ABC, nah sudutnya yang ini ya. Totalnya 40 tambah 20 yaitu 60 derajat. Nah, adik-adik ingat lagi untuk mendapatkan panjang AC kuadrat itu sama saja dengan AB kuadrat. Nah, ini aturan kosinus ya, ditambah dengan BC kuadrat. Jadi yang ini AB dengan BC, kemudian sudut diapitnya ditambah dengan 2 kali AB dikali BC dikali dengan cos. Cosnya cos theta. Thetanya sudutnya adalah sudut apit. Nah, ini
Ini namanya cos tetanya. Jadi sudut apitnya. Sudut yang mengapit. Nah, AB kuadrat berarti kita bisa substitusikan nilainya, yaitu 50 kuadrat ditambah dengan 80 kuadrat ditambah 2 kali 50 dikali 80 dikali dengan cos 60. Ada tahu ya kalau cos 60 itu nilainya berapa? Oke, oh ini bukan ditambah, sorry, ini ada kesalahan penulisan, bukan ditambah ya, tapi dikurang. Oke, nah ini dikurang, sudutnya dikurang. Nah, untuk membedakan cos 60 itu berapa? Cos 60 itu nilainya setengah ya. Nah, dia tahu ya, karena cos 60 sama dengan sin 30. Nah, ini bisa mengurangkan, nah ini bisa mencoret nilainya. Berarti ini 2 ini kita coret sama ini, hilang. Berarti ya, berarti sisanya adalah 2500 karena 50 kuadrat, 80 kali 80, 8 kali 8 kan 4. Berarti 6400 dikurang tinggal 5 kali 8, 40. Jadi ini 4000. Nah, ini nilainya adalah, ini kalau dikurang 4000 aja 2400, berarti 49 ya. Ya, 6000 dikurangin 4000 kan, sama dengan 2400. 2400 ditambah 2500 berarti 4900. Ini nilai AC kuadrat. Nah, yang ditanyakan kan AC-nya saja. Berarti akar dari 4900 yaitu akar 49 dikali 100 ya kan. Nah, 49 kan kalau di akar 7. 100 kalau di akar 10, berarti 7 kali 10 70 mil. Jadi kita dapat nilai jawabannya adalah yang D ya. Nah, untuk dapat. Kemudian kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Di soal berikutnya ini adalah tentang laba maksimum minimum juga ya, sama lah ya. Cuman ini adalah tentang laba maksimum minimum. Jadi nilai maksimum minimum. Pak Reno mengelola kantin kejujuran yang menjual minuman di sekolahnya. Pak Reno memiliki modal, modalnya 500.000. Nah, berarti kalau modal ya berarti sama yang dia jual biasanya. Berencana membeli 2 jenis minuman untuk memenuhi lemari pendinginnya. Minuman A dibeli dengan harga 5.000. Berarti 5.000A atau 5.000X ya, bisa saja. Berarti 5.000X ditambah dengan, kemudian dijual dengan laba 1.000. Nah, ini berarti fungsinya. Jadi nanti fungsi X, Y-nya, fungsi objektifnya, yaitu 1000A atau 1000X ya, sama saja. Ditambah nanti minuman B dibeli dengan harga 9.000. Berarti ini nanti 9.000Y. Atau 9.000B boleh, nanti A dengan B, atau saya pakainya X dengan Y saja. Nah, ini memiliki modalnya 500.000. Karena modalnya 500.000 berarti nggak mungkin lebih, berarti kurang dari sama dengan 500.000. Nah, ini kemudian labanya 2.000, berarti di sini 2.000Y. Nah, ini fungsi objektifnya. Kalau tadi sebelumnya kan kita sudah ada persamaan daerah himpunan penyelesaiannya, cuma dicari nilai maksimum ya. Kalau ini persamaannya kita harus mencari persamaan contoh soalnya, soalnya, kemudian cari persamaannya, kemudian menggambar grafiknya, kemudian baru cari maksimum. Jadi soalnya ini sebenarnya soal mudah, tapi menyita waktu. Nah, jadi bisa dikerjakan nanti kalau ada yang mau mengerjakan, bisa nanti akhir-akhir saja lah, kalau masih ada sisa waktu. Kemudian ini bisa kita sederhanakan. Kita sederhanakan dengan cara membagi 1000. Nah, ini 1000-nya hilang. Kemudian 1000-nya hilang. Kemudian 1000-nya hilang. Agar sederhana penulisannya nanti ya. Sudah ya. Kemudian kita baca soal kembali. Sedangkan lemari pendingin hanya mampu ditambah 70. Hanya mampu berarti tidak lebih lagi. Berarti nanti minumannya X, atau yang minuman jenis A ditambah dengan minuman jenis B, gitu kita sini Y, itu tidak mungkin lebih dari 70, berarti kurang dari sama dengan 70. Jadi persamaannya kita punya persamaan 1, kemudian kita punya persamaan 2. Nah, ini. Dan
tentunya botol minumannya lebih besar dari 0, artinya dua-duanya itu masih ada ya. Nah, jadi tidak mungkin 0 dari itunya. Oke. Nah, kemudian yang ditanya adalah keuntungan maksimum. Nah, nilai maksimum tentunya berarti laba maksimumnya. Mintanya fungsi objektif dari max-nya. Nah, yang pertama kali kita buat adalah berarti biasanya sih pemuatan itu adalah daerah titik potongnya. Biasanya ada daerah titik potongnya, maka kita langsung saja daerah titik potongnya. Nah, tapi kalau mau dibuat sekalipun ya nggak masalah. Misalkan adik-adik mau membuatnya, memaksa untuk membuat. Nah, berarti saya ajarkan cara membuatnya di sini. Berarti yang pertamanya kita bikin garis penghubungnya dulu, yaitu koordinat kartesiusnya. Nah, kemudian ini kita buat, nah biar gampang, di sini adalah X, di sini adalah Y. Ini untuk persamaan satu ya. Kemudian kalau seandainya X-nya 0, nah X-nya 0, nah di sini Y-nya 0. Kalau X-nya 0, nah X-nya 0 berarti kan 500 dibagi 9. Berarti nilainya 500 per 9. Kan nggak mungkin 500 per 9 botol gitu ya. Tapi di sini berikutnya kalau X-nya yang Y-nya yang 0 kali Y-nya 0 berarti kan 9 kali Y 0, 9 kali 0, 0 berarti tinggal 5X sama dengan 500. Berarti 500 dibagi 5 berarti nilainya adalah 100. Nah, kalau kita buat grafiknya, garisnya adalah kalau 500 dibagi dengan, kalau dibagi 10 saja adalah 5, dibagi 10 itu 5 nilainya ya. Ini 50 ya, berarti ini lebih dari 50. Yang ini 100. Berarti koordinatnya 0, 0, Y-nya kira-kira di sini lah. Lebih dari 50 lah. Kemudian kalau 100, kalau di sini 50, berarti 100 2 kali lipatnya. Nah, kita garis. Nah, ini persamaan garisnya. Nah, ini kira-kira ginilah. Kurang lebih. Nah, ini kan saya kurang nggak rapih bikinnya ya. Nah, ini kemudian yang ini saya juga buatkan di sini X, sini Y, kemudian titik potongnya seperti tadi. Ini 0, ini 0. Ini boleh yang mana saja sih, 0 di sini, 0 di sini nggak masalah. Itu tidak sebagai patokan ya kalau ada ya. Kalau X-nya 0, X-nya 0 kita pakai yang ini sekarang persamaan 2, X-nya 0 maka 70. Kalau Y-nya yang 0 ya berarti yang ini 70. Tadi ini belum saya tuliskan nilainya. Sini tadi ini 100. Nah, ini 100. Berarti ini 100, yang ini 500 per 9 atau 50 lebih dikit. Nah, gitu. Ya, kalau 45, 45 lebih lah. Oke. Nah, ini kemudian kita grafik berikutnya warna hijau lah. 70 ya. Nah, 70 berarti kan atasnya sini 70 kira-kira lah. Nah, ini 70, kemudian kalau ini 50, 70 sedikit segini lah. Nah, ini tinggal tarik garis. Nah, ini persamaannya. Nah, ini kira-kira. Nah, kalau kita menggunakan arsirannya yang biar gampang adalah arsiran bersih ya, jangan arsiran kotor. Kayak misalkan yang garis yang pertama ini, ya kan, kurang dari. Nah, yang biru ini harusnya kan ke bawah ke arsirannya. Kita arsirannya ke atas, jadi yang berlawanan. Jadi nanti daerah yang paling bersih itu adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, kemudian yang ini juga sama. Berarti kan harusnya kan ke bawah. Jadi saya arsirnya ke atas berlawanan. Oke, ini berlawanan. Nah, kemudian untuk X lebih besar dari 0, ya X lebih besar dari 0, jadi ke kanan gini ya, harusnya kan ke kanan arsirnya, tapi saya arsirnya ke kiri. Nah, ini untuk garis X besar dari 0 yang ini ya. Nah, ini. Kemudian ungu lah. Nah, ini Y lebih besar dari 0 harusnya ke atas. Nah, saya arsirnya ke bawah. Nah, oke, jadi terlihat jelas ya daerah yang paling bersih. Nah, daerah yang paling bersih kita tahu jawabannya. Nah, jawabannya berarti titiknya adalah yang ini. Nah, kemudian titik potongnya, kemudian yang ini. Nah, ini nggak mungkin yang ini, kalau ini 00 semuanya. Berarti kita punya A, punya B, kemudian punya C.
Nah, koordinat yang A itu adalah 500 per 9. Oh, bukan, X dulu, sorry, penulisannya X dulu. Berarti 0,500 per 9. Kalau yang B belum dapat, nanti kita hitung. Kemudian C kita dapatnya adalah 70,0. Nanti masing-masing ini kita masukkan dari fungsi objektifnya, nilai yang paling besar yang mana. Kita untuk mendapatkan ini berarti kita bisa eliminasi. Nah, berarti yang atas itu adalah 5X ditambah dengan 9Y sama dengan 500. Kemudian ini kali 5 saja ya biar gampang. 5X ditambah dengan 5Y sama dengan 5 kali 70 itu 350. Nah, ini diapakan? Kita kurangin. Nah, karena dua-duanya positif hilang, maka sisanya adalah 9 dikurang 5, 4Y. Kemudian ini 500 dikurang 350 itu adalah 150. Sehingga kita dapatkan Y adalah 150 bagi 4 atau 75 bagi 2. Y-nya kurang lebih 37 ya. 37 kalau dihitung kan 37,5. Maka Y mendekatinya kita ambil buntutnya saja 37. Nah, kalau nggak ada nanti kita ambil 38. Kalau misalkan Y-nya kita dapat 37, nah ini Y-nya kita dapat 37, maka untuk mendapatkan X-nya ya 70 dikurang 37, dapatnya 33. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini kita dapatkan nilai maksimum minimumnya, yang mana? Kalau 500 dibagi dengan 9, kita hitung. Nah, 500 dibagi 500. Kalau kita menggunakan kalkulator nih ya, 500. Nah, ini kemudian dibagi dengan 9 mendekati, dibagi 9 ya. Berarti dapatnya 55,5. Nah, berarti 55 aja kita ambilnya. Berarti ini kita ambil 55. Nah, ini kita anggap 55. Berarti kalau dibulatkan, nanti ini hasilnya adalah 1000 dikali 0 ditambah, berarti ini 0 ya, ditambah dengan 2000 kali 55. Oke, nah dapatnya berapa nih? 2 kali 55 kan 110 ya, tambah 0 3. Nah, ini keuntungannya. Kemudian kalau yang 33 berarti ini 33.000 ditambah dengan 37 kali 2 itu 74 ya, 74.000. Nah, ini kalau di total 70 sama 30 ada 100. 3 tambah 4 7, berarti 107. 107.000. Gitu ya. Bener nggak nih? 70 107.000. Kemudian kalau yang 70 berarti 70 ke 1000 saja. Nah, ini 70.000 saja. Ini ya. Nah, ini kan secara kira-kira cara perhitungannya nih. Tapi kan tadi saya kurang-kurangin 37, harusnya kan 38. Nah, ini kalau misalkan ini salah, maka nanti kita tinggal nambahin saja. Tapi yang dimintanya adalah selama 5 hari. Berarti kalau dikali 5, berarti 550. Ada nggak 550? Ternyata tidak ada. Tapi kalau yang 107.000, nah ini 107.000 kalau dikali 5 dapat 535, ada ya. Nah, kalau yang 7, tapi kalau dilihat yang paling gede di sini, nilai yang paling maksimumnya adalah 110 ini. Yang 55, ya kan? Ini bener nggak 500? Kalau tadi perhitungan kita menggunakan kalkulator, 500 dibagi dengan 9. Nah, ini 500 dibagi dengan 9 tadi hitungannya adalah 55,5. Nah, 55,5 aja 56 lah, anggaplah. Kalau misalkan kita bulatkan 56, berarti 56.000. Nah, 56 dikali dengan 2000. Nah, ini dapatnya 112 dikali dengan 5 hari. Nah, ada nggak jawaban 560? Nggak ada ya. Berarti nggak ada. Kemudian
Kalau kita pakai yang ini, nah ini kan juga bisa 37, ini pembulatannya jadi 56 tapi lebih. Tapi kalau misalkan yang 38, berarti kalau 38, yang ini 32, yang ini dikali 1000, yang ini dikali 1000 32.000, yang ini kalau dikali dengan 2000 dapatnya 76 ya, 76.000 ya kan, 38 kali 2 76.000. Kalau di total ini 8, nah 108.000. Kalau dikali dengan 5 ya nggak ada 540.000, nggak ada jawabannya. Jadi kalau dalam soal ini, jadi tapi kan yang ini memungkinkannya yang jika setiap hari kedua jenis minuman ini selalu habis, karena setiap hari kedua jenis minuman ini selalu habis, maka yang memungkinkannya itu logisnya aja jawabannya harusnya yang ada masing-masing ada minumannya. Maka jawaban yang paling logis di sini adalah yang 107.000 ini. Nanti 107.000 dari maksud soal ini dikali dengan 5 hari. Jadi dapat 535.000. Jadi dapatnya jawabannya yang D. Kalau itu secara saya menjawabnya. Ya. Jadi biasanya di titik potongnya dapatnya. Ya, si pembuat soal pun juga mengharapkan itu. Karena kalau kita hitung dengan manual saja seperti itu jawabannya. Ya. Nah, oke. Kita lanjut ke soal ke-10 ya. Soal 10 ini kita cobakan soal terakhir dulu ya. Nanti kita lanjut ke part yang berikut agar videonya tidak kepanjangan. Nah, nanti ngebosenin soalnya ya. Perhatikan persamaan matriks. Nah, ini persamaan matriks hanya dikurangkan saja. Nah, yang dicari nilai A. Ini banyak cari cara trik-triknya. Nah, adik-adik yang dicari tahu di sini adalah kita usahakan cari yang paling mudah dulu. Nah, ini kalau ini kan yang ada A-nya terus ada B-nya, berarti otomatis kita mau nggak mau mencari nilai B dulu. Berarti di sini 8 dikurang B, nah dikurang ya, sama dengan B ditambah 4. Berarti 8 dikurang B nanti sama nilainya dengan B ditambah 4. Sehingga kita bisa hasilkan B dengan B jadi 2B. Ini 8 dikurang 4 jadi 4. Maka sisanya adalah B sama dengan 2. Kita tahu B-nya 2. Kemudian kita bisa dapatkan lagi di sini A dikurang 8. Kita tuliskan A dikurang 8. Kemudian dikurang di sini, kemudian dikurang A kuadrat karena kiri dengan kiri ya. A kuadrat. Nah, sisanya adalah hasilnya A ditambah 3AB. B-nya kita sudah dapat nilainya, kita bisa substitusikan. Berarti sini A dikurang 8 dikurang A kuadrat sama dengan A ditambah 3 kali A kali B-nya adalah 2. Nah, ini ada yang sama ya. A dengan A ini positif kanan, positif kiri, ini positif kanan bisa saling menghilangkan. Ini negatif kita pindahkan saja ke kanan biar positif. A kuadrat ditambah 8 ditambah 3 kali 2 dulu ya, 6A. Sehingga ini 0. Nah, ini hasilnya kita urutkan A kuadrat tambah 6A ditambah dengan 8 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan adik-adik. Pemfaktorannya sudah diajarkan kan di part di pembelajaran sehari-hari, juga waktu SMP ataupun di soal yang sebelumnya juga sudah saya ajarkan. Ini sama saja dengan X kuadrat, berarti di sini nanti A dikali dengan A. Nah, ini 8 itu kan 4 kali 2, karena semuanya positif maka 4 kali 2 saja. 4 tambah 2 kan 6. Maka ada dua jawaban. Yang pertama ini 4. Ingat kalau di sini plus, di sini minus. Nah, atau A berikutnya adalah sini 2. Nah, ini plus, ini minus. Jadi ada 2, min 4 atau min 2. Min 4 atau min 2. Jawabannya adalah yang B. Oke, demikian pembahasan kita di video yang part yang pertama ini. Untuk ujian sekolah di nomor 1 sampai dengan nomor 10 berikut dengan penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan bisa layangkan di kolom komentar. Insya Allah nanti saya jawab. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Ahmed berbagi untuk menginspirasi.